Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil ilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Di antara kekhawatiran kita di era-era sekarang ini adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak, di mana kemajuan teknologi yang begitu dahsyat terkadang membuat kita sulit membatasi akses anak-anak kita terhadap dunia maya termasuk pergaulannya, sehingga kerap kali kita sebagai orang tua merasa khawatir, bingung dan bimbang anak-anak kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh baik syariat agama maupun negara. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, masalahnya di mana? Karena kita orang tua tidak bisa 24 jam mengontrol, menjaga dan mengawasi anak-anak kita. Maka siapa yang bisa menjaga dan mengawasi anak-anak kita? Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya di antara upaya yang kita lakukan bagaimana Allah menjaga mereka adalah kita memperbanyak ibadah, kita memperbaiki kualitas keimanan, menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa begitu? Karena dalam surat Al-A'raf ayat 196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindung, penjagaku hanyalah Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran, Alkitab disebutnya, wa huwa yatawallas salihin, dan Allah lah yang menjaga, melindungi orang-orang saleh. Kata Imam Qurtubi, jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, orang-orang saleh, orang-orang beriman, bukan hanya pada diri mereka tapi sampai ke anak keturunannya. Bahkan disebutkan oleh Imam Qurtubi sampai 7 turunan. Insya Allah. Jadi kalau kita soleh, Pak, kita ini baik, kita ini taat kepada Allah, menjaga dari hal-hal yang Allah haramkan, meningkatkan kualitas keimanan, Allah jaga kita nih, Allah lindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Kita nggak tahu bahaya mengintai dan mengincar kita, kecelakaan yang bisa saja terjadi di jalanan, ya, kendaraan. Kemarin di jalan tol sekian banyak kendaraan tabrakan, kita nggak pernah tahu, ya. Kita sudah hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati. Kadang orang lain hati-hati, kita kadang-kadang teledor, mungkin yang ngantuk segala macam. Bahaya bisa saja terjadi dimanapun itu. Tapi kalau kita saleh, kata Imam Qurtubi, Allah yatawallas salihin, Allah jagain kita tuh, Allah lindungin kita tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah Ustaz, padahal tadi baru 5 menit yang lalu saya lewat ke tempat kejadian kecelakaan itu. Alhamdulillah. Ya Allah, nyaris untung saya telat sedikit sehingga gak kena kecelakaan itu. Alhamdulillah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan semata-mata karena keberuntungan, tapi itu adalah takdir Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Dari mana itu datang? Karena kesolehan dan ketakwaan kita. Maka kata Imam Qurtubi, wa huwa yatawallas salihin, Allah menjaga, melindungi orang-orang yang soleh. Bahkan kata beliau, bukan hanya orang soleh saja, tapi anak keturunannya sampai 7 turunan. Kita soleh nih, anak kita dijaga, Pak. Cucu kita, cicit kita terus sampai 7 turunan. Itu karenanya dalam surat Al-Kahfi ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ada sebuah bangunan tua yang sudah mau roboh, dibenerin oleh Nabi Khidir. Lalu ditanya oleh Nabi Musa dan kemudian dijawab oleh Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah.
Kenapa rumah itu dibenerin oleh Nabi Khidir? Karena rumah itu milik dua anak yatim, di mana di bawah rumah itu ada kanzul lahuma, harta yang Allah jaga, Allah lindungi buat anak-anak yatim ini kalau sudah besar. Kenapa Allah jaga rumah itu sampai Allah kirimkan Nabi Khidir untuk melindungi rumah itu jangan sampai roboh? Wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya soleh, bukan karena anaknya. Maka kata Sa'id bin Jubair, Allah jaga harta karun itu, Allah lindungi rumah itu bukan karena anak yatimnya yang soleh, tapi karena ada bapaknya yang soleh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu bukan bapak anak yatim langsung itu, tapi bapak kakek ketujuhnya, 7 turunan. Masya Allah, luar biasa tuh. Ya. Kita berbuat baik sekarang ini, dampaknya kita rasakan sekarang, dirasakan oleh anak kita, cucu cicit sampai ke-7 keturunan. Kalau ke-8 Ustaz, ke-8 nggak dapat. Makanya banyak yang cerita, saya kakek buyut saya itu orang kaya raya Ustaz. Lalu kenapa bapak nggak kaya raya? Karena hartanya itu nggak habis 7 turunan. Saya turunan ke-8 nggak kebagian. Kenapa sih ada istilah 7 turunan? Ternyata kalau kita baca-baca itu ya, jadi ada nggak sih istilah 7 turunan dalam Islam? Itu ternyata mengacu kepada diantaranya adalah pewarisan gen, bahwa setiap kita mewariskan gen setengah kepada anak kita. Nanti setelah itu 1/4 ke cucu, terus sampai generasi ke-7 sudah sampai 0,078. Generasi ke-8 udah nggak ada tuh. Jadi generasi ke-7 itu masih mewarisi gen kita 0,078 sekian. 0,078 itu karena itu ada gen kita, misalnya kita adalah orang soleh, menyebabkan cucu ke-7 itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Masya Allah. Maka itu ayo jangan pernah berhenti jadi orang baik, jangan pernah berhenti jadi orang soleh. Jaga makanan yang kita makan, sumber pendapatan, penghasilan yang kita konsumsi ya, jaga ibadah kita, jaga kualitas keimanan kita, supaya apa? Kita dijaga, anak keturunan juga dijaga. Satu. Yang kedua, dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu keluarganya, anak keturunannya juga ikut beriman karena orang tuanya beriman, diajarkan salat dan seterusnya ya, anak-anaknya itu. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan keturunannya dengan mereka. Apa maknanya? Ini kata Ibnu Katsir, jadi besok kata Ibnu Abbas, besok orang tua yang soleh yang beriman masuk surga. Lalu misalnya nauzubillah dzalik, ada anak-anaknya berbuat dosa maksiat ketika di dunia nggak masuk surga, maka orang tua ini sedih di surga. Ditanya oleh Allah, kenapa kau sedih? Ya Allah, saya masuk surga alhamdulillah, tapi anak keturunan saya ada yang nggak masuk surga. Maka apa kata Ibnu Abbas? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami tarik, kami boyong anak-anak keturunannya yang mereka berada di neraka untuk masuk surga demi membuat orang tuanya senang dan bahagia. Karena Allah tidak mau ada hambanya masuk surga tapi perasaan sedih akibat keturunannya tidak masuk surga. Masya Allah. Maka itu kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir, tadi pendapat Ibnu Abbas. Lalu apa kata Ibnu Katsir? Orang tua itu bisa menarik anaknya dari neraka ke surga karena kesolehan orang tuanya. Jadi orang tua yang saleh, orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang beriman kepada Allah, nauzubillah ada anak cucu keturunannya yang tidak beriman masuk neraka, bisa diboyong, bisa ditarik masuk surga gara-gara orang tuanya saleh. Sementara orang tua bisa masuk surga disebabkan doa dan istighfar anak. Misalnya nauzubillah dzalik, yang pertama tadi orang tuanya masuk surga, anaknya neraka. Yang di neraka nih ketarik ke surga gara-gara orang tuanya soleh. Sekarang kebalik, anaknya di surga, nauzubillah dzalik, orang tuanya di neraka. Itu akan ditarik, diboyong ke dalam surga. Kenapa? Disebabkan doa dari anak soleh itu. Masya Allah, orang soleh itu jadi orang tua kita soleh, anak turun kita akan ditarik ke surga. Kita sebagai anak soleh, orang tua kita diboyong ke surga. Maka diriwayatkan kata Nabi SAW, besok ada orang
Ya Allah, saya dapat istana yang begitu indah di surga ini. Apa amalan saya dulu ya Allah? Kata Allah, nggak ada. Kok bisa nggak ada amalan kau berikan surga yang begitu indah luar biasa? Kata Allah, bistighfari waladika laka. Kau tidak ada amalan khusus, tapi anakmu yang terlahir adalah anak-anak yang saleh. Mereka setiap hari mendoakan kau, memohonkan ampun untukmu, sehingga dulu kau mungkin berbuat dosa maksiat. Disebabkan permintaan ampun anak keturunanmu yang saleh itu, maka kau dihapuskan dosa kesalahannya, diangkat derajatmu oleh doa dan berkat istighfar anak keturunanmu itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak sebaliknya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak sebaliknya. Apa maknanya? Tidak ada orang dari surga diseret ke neraka, nggak ada. Misalnya orang tuanya di surga, anaknya di neraka, lalu gara-gara anaknya di neraka, orang tua yang di surga ditarik ke neraka. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, nggak ada itu. Atau sebaliknya, ya. Anaknya sudah di surga, orang tuanya di neraka, lalu anaknya ditarik ke neraka. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, tidak ada. Maka akhir ayatnya, kullu mri'im bima kasaba rahin. Masing-masing sudah ada tanggung jawab atas perbuatan amal mereka di dunia. Tapi kalau narik ke surga ada, narik ke neraka nggak ada. Masya Allah. Maka tidak ada ruginya menjadi orang baik. Gimana caranya tahu, Ustaz? Saya ini soleh apa enggak? Ada salah seorang syekh ditanya, Syekh, bagaimana saya tahu saya ini orang soleh atau bukan? Kata syekh itu, coba kau cek dalam satu hari satu malam berapa kali kau doain orang tua. Kenapa begitu? Karena Rasul katakan waladin salihin yad'u lahu, anak soleh doain orang tua. Semakin sering doamu buat orang tuamu, maka seberat dan sebesar itu pula kesolehanmu untuknya. Semakin jarang kau doain orang tua, maka sekecil itu pula kesolehanmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau tahu saya orang soleh apa enggak nih, doakanlah orang tua. Sering-sering kita doakan orang tua, karena hanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk terus menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang saleh, sehingga kesalehan itu membuat Allah jaga kita, keturunan kita sampai generasi ketujuh di dunia ini, dan besok di yaumul mahsyar Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita, Allah tempatkan kita di dalam surganya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Semoga surga Jannatu Adn yang Allah berikan kepada kita bukan hanya buat kita saja, tapi reuni kembali bersama dengan keluarga kita tercinta di sana, insya Allah. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.